Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal warithuna minar rijali al-mujma'u ala irsihim asyaratun bil ikhtisar. Wal warithuna utawi pira-pira wong kang waris, utawi pira-pira wong kang waris minar rijali saking pira-pira wong lanang. Minar rijali saking pira-pira wong lanang al-mujma'u kang den sepakati, al-mujma'u kang den sepakati opo ala irsihim oleh maris rijal, opo ala irsihim oleh maris rijal iku asyaratun ono 10, iku asyaratun ono 10 bil ikhtisari kelawan hitungan ringkes, bil ikhtisari kelawan hitungan ringkes. Wabil basti utawi al-warisun kelawan den beber, wabil basti utawi al-warisun kelawan den beber iku khamsata asyarah ono 15, iku khamsata asyarah ono 15. Wa addah lan ngitung atau milang-milang sopo al-musannifu ke musannif al-asyrata ing 10 biqaulihi kelawan dawe musannif. Rupane al-ibnu anak lanang, wa banul ibni lan putrane anak lanang, wa banul ibni lan putrane anak lanang. Wa in safala, jika ada dua wajah sampean kenging bidombil fa, wa in safulah ini yang sering kita dengar, tapi di sini dalam Tausyih ala Ibnul Qasim ini disebutkan bi fathil fa alal afsah. Berarti saya paling fasih itu dibaca fathah fa-nya, safala. Ini dari dulu kulo ngaji, baru sekarang saya tahu ternyata safala itu bisa di fathah fa-nya. Iki nabatan. Dari dulu kan kita dengar wa in safula. Dan ini kah kenging safala bi fathil fa. Bahkan ini yang disebutkan pendapat yang paling afsah, paling fasih menurut ahli lughah. Wa in safala atau wa in safula, senajan sak mengisor. Wa in safala senajan sak mengisor sopo ibnul ibni gitu ya. Sopo ibnul ibni wal abu lan bapak, wal jaddu lan embah, wal jaddu lan embah. Wa in ala senajan sak menduwur sopo al jadd, wa in ala senajan sak menduwur sopo al jadd. Wal akhulan tulul lanang, wa benul akhilan putrane tulul lanang, wa benul akhilan putrane tulur lanang. Wa in taroho senajan adoh sopo al-akh wa benul akh, atau langsung dibalikkan ke ibnul akh sekenging. Wa in taroho senajan adoh sopo ibnul akh. Wal ammuh lan paman, wa benul ammih lan putrane paman. Wa in taba'ada senajan adoh sopo ibnul am, wa in taba'ada senajan adoh sopo ibnul am. Wa zawju lan bojo lanang,
wa zawju lan bojo lanang wal maula lan bendoro al mu'tiku kang merdekaaken walau ijtama'a lan lamun dadi kumpul sapa kullur rijali sekabehane wong lanang warasah moko maris minhum saking rijal sapa salah satun wong telu rupane al abuh bapak wal ibnu lan anak lanang wazauju lan bojo lanang fakot hale bloko ne azzauj atau fakot hale bloko wala yakunu lan ora ono sapa al mayyitu mayyit fi hadhihi surati ing dalam ikilah contoh iku illam ro'atan angin wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-warisuna minar rijal al-mujma'u ala irsihim asyaratun. Ini nanti akan membahas tentang beberapa golongan orang-orang laki-laki yang berhak untuk mendapatkan warisan, dan semua golongan ini telah disepakati oleh beberapa ulama. Akan tetapi sebelum masuk, makanya rentetan warisan itu banyak yang harus kita ketahui. Nanti kalau kita belajar lebat Fathul Qorib ini, insya Allah kita hanya sekedar tahu teori-teori dasarnya saja. Kalau nanti sampean ingin lebih detail memahami ilmu faraid, itu nanti ada bab khusus terkait beberapa masalah pembagian warisan, dan itu sangat banyak, sangat detail. Kalau sampean hobi dalam hal warisan. Nah, ini yang punya penyaman betek ekstrim ini nanti harus belajar ilmu yang semacam ini biar tidak terjadi pertengkaran. Sebelum masuk dalam ini, kita harus tahu bahwa rukun-rukun yang harus ada dalam ilmu waris itu ada 3 rukun. Pertama ada istilah waris itu. Ini nanti istilah ini sering muncul dan sering kita dengar dan harus kita hafal sejak sekarang. Pertama nanti kita akan dengar istilah waris, waw alif ro sa. Siapakah waris ini? Waris ini adalah ahli waris, yaitu orang yang masih hidup atau orang yang disamakan dengan orang hidup, seperti orang yang masih berada dalam kandungan atau bayi yang masih dalam kandungan. Ini saya kocak waris. Al-hayyu awil mulhaqu bil ahya kal hamli. Misalkan bedah si A ini meninggal. Tentunya dekik bedah si B ini istrinya, si C ini bapaknya, si D ini anaknya. Berarti dalam contoh ini si A ini adalah nanti muwaris, orang yang memberikan harta warisan. Kalau yang masih hidup itu nyaman waris, makanya kocak ahli waris. Ahli waris itu yang masih hidup, benih semate. Ya, waris itu orang yang masih hidup. Karena mayyit, berarti orang yang tidak meninggal. Kemudian rukun yang kedua ada muwaris. Muwaris itu orang yang meninggal atau mayyit, atau orang seabri harta warisan, orang yang meninggalkan hartanya yang nanti akan menjadi harta warisan.
Nika saya kocak muwaris. Kayak ini. Menkiran tak bisa menghafal, catat boy karena ini penting sar boleh. Kalau mungkin sampai tidak bisa menghafal dicatat. Muwaris itu orang yang sudah meninggal yang menjadi sebab adanya pembagian harta warisan. Rukun yang ketiga di situ hakun maurus. Hakun maurus itu adalah harta tinggalan si mayit yang nanti akan menjadi harta warisan. Ini rukun yang ketiga. Ketiga-tiganya tidak boleh tidak ada kutu berdekapi. Paham ya? Karena ini rukun. Misalkan orang Saudi beda, hartanya ada, tapi tak ada mayit dah, ia tak jadi ahli waris. Tak ada mayitnya. Kemudian di situ ahli warisnya ada, mayitnya ada, tapi hartanya tidak ada sama sekali. Ya tidak terjadi pembahasan ahli waris atau pembahasan warisan, tidak ada nanti. Jadi ketiga rukun ini harus ada. Waris ada, muwaris yang mati ada, hakun maurus harta yang akan dibagikan itu juga harus ada. Pun sekarang masuk dalam persoalan al-warisuna minar rijal. Golongan pria atau laki-laki yang disepakati oleh ulama untuk mendapatkan hak warisan itu ber 10 orang. 10 orang ini jika dihitung secara ringkas berarti secara umum pada 10 orang. Kalau diperinci berarti bil basti dengan dijabarkan lagi, maka jumlahnya benikrokun 10 bisa sampai 15. Bisa sampai 15. Terus yang 10 orang ini siapa saja yang nantinya dapat hak harta warisan? Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Jika contoh seorang ibu yang meninggal berarti dikisah oleh yang punya hak mendapatkan warisan yang pertama itu anak laki-laki. Dan juga di situ ibnul ibni, anaknya anak laki-laki berarti serakom kompoi. Jadi bahasa Arab ini detailnya ki. Bila kompoi bahasa Arabnya di situ ibnul ibni, anak laki-lakinya anak laki-laki. Kompoi dari anak laki. Wa in safala, walaupun nanti ditarik ke bawah terus menerus. Piyo berarti lastare kompoi piyo, lastare piyo krepek, lastare krepek anan krepek marejia kompoya krepek marejia piyon krepek marejia krepek ke krepek dan seterusnya. Kalau ada, tapi kayaknya tidak sampai kayak gitu. Orang ini kadang dapatkan kompoi lebih banyak semate kok. Mbah itu sudah punya cucu, itu sudah meninggal kadang. Kadang paling mentokkan piyo, beban piyo itu banyak tak tahan lama orang bon. Kemudian wal ab, bapak ini juga dapat ahli waris nanti. Kalau sang anak yang meninggal, di samping bapak wal jad wa in ala, berarti bapaknya bapak. Jad ini bapaknya bapak. Beni bapaknya ibu, bapaknya bapak. Ini jalur laki-laki. Wa in ala sampai di atas berarti bapak, embah, embok, buyut, pujuk, jangan makin dan seterusnya. Itu kalau masih ada, kayaknya tak sampai ya. Itu kayaknya tak sampai. Kemudian jalur ke samping nanti al-akh, saudara laki-laki, tretan laki nika beda teluk macam ringkas jadi satu. Beda tretan sekandung bapak ibu satu, beda tretan liab sebapak. Paham ya? Bapak nakabin dua berarti bapak di anak itu berarti tretan sebapak. Atau ibunya di situ kawin lagi berarti tretan si ibu. Pokok saudara pun. Saudara ini tretan kana. Tretan tang ale, tang caca, tang iyu. Itu semuanya tretan. Ini bahasa Arabnya al-akh.
Wa banul akh dan juga anaknya saudara itu nyaman apa men kato? Ponaan, anak tretan. Wa intaroho walaupun nanti mengembang ke bawah atau menurun ke bawah, berarti anaknya penakan. Secara berarti anaknya penakan berarti kompoi penakan. Kompoi di anak boleh berarti piyok penakan. Wal amu wa ibnul am. Am itu adalah paman dari jalur bapak. Tretannya bapak. Nika am. Mentretan nika bininya mana? Ammah. Mentretan bapak selakinya mana? Am. Bule pale dari jalur bapak itunya mana? Amun. Mentretan ibu itu dalam bahasa Arabnya kholah. Kholun wa kholah. Men kholun nika tretan laki emak. Men kholah di situ tretan bini emak. Dalam tradisi kita, bahasa kita, ya pokok paman kepi itu sama. Tretan bapak ki paman, tretan ibu ki paman, men setuaan Pak D, men sekenian Pak Le, iya kan? Pak D, Pak Le. Pada ada bedanya dengan saudara ibu. Kalau bahasa Arab ini diperinci. Wa in taba'adah walaupun di situ sangat jauh runtutan seterusnya. Berarti ibnul am anaknya paman itu nanti juga bisa katut. Siapa anaknya paman berarti siapa? Sampean harus tahu makan jadi berin. Kita belajar ilmu faraid itu membutuhkan 3 ilmu. Pertama, ilmu nasab, kita harus tahu jalurnya nasab. Yang kedua, ilmu hisab, kita harus tahu ilmu hitung-hitungan matematika. Yang ketiga, ilmu fatwa, ilmu dalam memberikan fatwa. Itu harus kita tahu, menguasai 3 hal ini. Jadi sampai dari nasab saja sudah tidak paham. Siapa anan paman itu nanti sampai tidak paham maka kesulitan. Anaknya paman itu berarti sepopo. Paham ya? Harinya nantuk naga ada. Anak paman berarti sepopo. Terus berikutnya wazauj pasangan laki-laki itu berarti suami. Selaki suami itu nanti akan dapat bagian juga. Kemudian wal maulal mu'tik orang yang pernah memerdekakan dia mayit itu. Melambak mayit ini pernah jadi budak pas merdekakan. Ketika ahli warisnya tidak ada sama sekali, maka yang berhak nanti adalah orang yang memerdekakan atau sayyid pun. Ini kalau diterangkan secara lesan, ini kayaknya banyak saya tak paham. Seharusnya maka jangan gula-gula mensampean belajar Rukun Fathul Qorib secara teori itu nanti sampean mungkin sekitar tak sampai 50% pahamnya, tapi teori dasar sudah paham. Itu pun masih banyak setanya tol. Paling tidak nanti ada kursus faraid yang menyertakan bagan nanti, oning bagan seperti silsilah itu. Siapa yang berhak mendapatkan jika mayitnya demikian. Ini nanti ada persoalan khusus dalam kursus. Insya Allah. Siapa pematerinya? Insya Allah ngundang orang yang ahli gitu ya. Menkulu tibi saya akuin masalah faraid itu saya tidak terlalu memperdalami. Nikah saya tekankan saya tidak terlalu memperdalami ilmu faraid. Ada yang jauh lebih ahli. Terus walawi jitama'a kullur rijal warasa minhum salasatun al-ab wal ibnu waz zauj faqat. Ketika ahli waris laki-laki itu terkumpul, semua laki saya sebut gelok ni kebedukapi, maka siapa yang berhak untuk mendapat warisan tentunya cuma bertelur orang. Ini kemen semate bini berarti saole deki itu suaminya pasti dapat. Kemudian jalur ke atas bapaknya pasti dapat. Jalur ke bawah berarti siapa? Anaknya itu juga pasti
dapat. Nika orang-orang paling dekat nih kawan. Sesemak dari mayit itu kan pasti pasangannya, nggih kan? Men bini semate berarti lagen nah. Sesemak boleh siapa? Bapaan. Jalur ke atas, menjalur ke bawah siapa yang semak berarti anak. 3 orang itu pasti dapat. Men semua laki-laki ahli waris tadi itu ada. Sehingga yang lainnya terhalangi oleh 3 itu. Warisan itu bisa nyampe ke mbah, men bapak ini kan subung, ya kan, pengganti mbah. Namun berdekapi kena, ya hanya 3 ini yang panen. Telok ani ke panen, suami, men mayitnya bini, atau bapak atau anak. Tentunya dalam kasus ini mayitnya adalah seorang wanita. Melaki di rumah berarti oleh pertama istri, kemudian bapak, kemudian anak. Apa telok nih kawan? Oke, paham? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.